Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu, masih dalam bab yang sama, teks ulasan sebuah karya, tapi seperti biasa dengan materi yang berbeda tentunya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks ulasan sebuah karya. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, baik itu film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu memahami dan menentukan letak dari kaidah kebahasaan teks ulasan sebuah karya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan menentukan letak dari kaidah kebahasaan teks ulasan sebuah karya, baik itu film, novel, cerpen, karya seni, dan lain-lain yang telah dibaca. Kaidah kebahasaan dalam teks ulasan sebuah karya hanya ada dua, yaitu konjungsi atau kata hubung dan pernyataan saran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu adalah konjungsi. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Untuk konjungsi, konjungsi itu kata hubung ya, atau kata penghubung yang belum tahu. Konjungsi ada 3 ya. Jadi tadi kan kaidah kebahasan itu ada 2, ada konjungsi dan juga ada pernyataan ya. Kalau konjungsi ada 3. Ada konjungsi penerang, ada konjungsi temporal, dan juga ada konjungsi penyebab ya. Nah, untuk konjungsi penerang dulu. Untuk konjungsi penerang menjelaskan maksud dan tujuan. Jadi kalimatnya itu berisikan maksud dan tujuan. Cirinya ada kata bahwa, ada kata yakni, ada kata yaitu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan di dalam sebuah kalimat di mana di dalamnya ada kata bahwa, yakni, yaitu, berarti teks ulasan sebuah karya tersebut mengandung atau terdapat konjungsi penerangnya. Contohnya ada di sini nih. Perhatikan baik-baik ya. Yang ke-1, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Nah, di dalam kalimat yang ke-1, ini adalah termasuk ke dalam konjungsi penerang. Kenapa termasuk ke dalam konjungsi penerang? Karena ada kata bahwa. Ya. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, kalimat yang kedua, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Di sini pun termasuk ke dalam konjungsi penerang karena ada kata bahwanya. Selain ada kata bahwanya, di konjungsi penerang itu menjelaskan maksud dan tujuan ya. Oke, selanjutnya kita ke konjungsi temporal ya. Nah, untuk konjungsi temporal sendiri cirinya ada kata sejak, semenjak, kemudian akhirnya ya. Di mana kalimat yang ada dalam teks ulasan sebuah karya di mana di dalamnya ada kata sejak, ada kata semenjak, ada kata kemudian, ada kata akhirnya, berarti teks ulasan tersebut mengandung atau terdapat konjungsi temporal ya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk konjungsi temporal, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Nah, di sini pun termasuk ke dalam konjungsi temporal karena ada kata sejak. Begitu juga dengan kalimat yang kedua. Kemudian ia mencari Anwar. Di sini adalah termasuk ke dalam konjungsi temporal juga ya, karena di sini ada kata kemudiannya. Yang terakhir adalah konjungsi penyebab. Nah, kalimat yang ada dalam teks ulasan sebuah karya di mana di dalamnya ada kata sebab, oleh karena itu, karena, berarti teks ulasan sebuah karya tersebut mengandung atau terdapat konjungsi penyebab, gitu ya. Contohnya ada di bawah di sini. Akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. Nah, ini termasuk ke dalam konjungsi penyebab karena ada kata akan tetapi. Selanjutnya,
kalimat yang kedua, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Nah, ini termasuk ke dalam konjungsi penyebab juga karena ada kata karenanya. Oh ya, Ibu lupa ngasih tahu nih ya, Ibu lupa nulis di sini juga. Jadi untuk konjungsi penyebab kita tambahkan akan tetapi ya, Ibu lupa tulis di sini. Jadi untuk ciri dari konjungsi penyebab itu ada sebab, oleh karena itu, karena, akan tetapi. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata itu berarti sudah bisa dipastikan kalimat itu termasuk ke dalam konjungsi penyebab. Gitu ya. Oke, untuk konjungsi seperti itu di mana di dalamnya konjungsi ada 3, konjungsi penerang, temporal, dan juga penyebab ya. Untuk konjungsi penerang, contohnya atau cirinya harus ada kata bahwa yakni yaitu. Sedangkan untuk temporal harus ada kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Untuk konjungsi penyebab harus ada kata sebab, karena itu, karena, akan tetapi ya. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu pernyataan saran. Ibu rasa kalian sudah tahu ya, apa maksud dari kata saran atau pernyataan saran. Dari katanya saja, katanya kan di sini saran. Yang namanya saran berarti sebuah nasihat ya. Kalian perhatikan baik-baik di sini. Pernyataan saran adalah kalimat yang berisikan komentar dari seorang penulis tentang sebuah karya. Kalimat yang menjelaskan pesan atau nilai moral dari sebuah karya dan ajakan untuk menikmati sebuah karya. Karyanya itu bisa novel, puisi, film, lagu, dan lain-lain. Jadi, kalau pernyataan saran ini biasanya selalu ada ciri-cirinya, yaitu ada kata jangan, seharusnya, sebaiknya, hendaknya, lebih baik jika, misalnya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya yang ada di sini. Contoh 1 dulu ya kalimatnya. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Contoh 1 atau contoh yang ada di kalimat ke-1 ini berisi saran bahwa kita jangan sampai salah pergaulan. Isinya kan di kalimat yang ke-1 ini sebuah saran. Saran untuk kita jangan sampai salah pergaulan gitu. Kita lihat ke kalimat yang kedua. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Ini pun isinya adalah sebuah saran ya, dimana sarannya itu kita harus teguh pada keyakinan kita apa yang kita percaya ya. Selanjutnya kalimat yang ketiga, contohnya nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Nah, pada kalimat yang ketiga ini berisi sebuah saran atau nasihat untuk kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kurang lebih seperti itu ya pernyataan saran dalam sebuah kaidah kebahasaan. Jadi kalau misalnya kalian nanti melihat sebuah kalimat di mana di dalamnya ada kata jangan, ada kata seharusnya, sebaiknya, hendak, lebih baik jika, itu adalah pernyataan saran dalam sebuah teks ulasan karya. Gitu ya. Langsung saja kita ke tugas 1 dan tugas kedua. Seperti biasa, tugas 1 lakukan absensi kehadiran di kolom komentar, lalu simak video materi ini dengan seksama dan catatlah di buku catatan. Lalu jangan lupa ya, dikumpulkan ke meja Ibu hari Senin paling lambat, jangan sampai terlambat jam 10 ya. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu klik link tugas yang berwarna biru ada di kolom komentar, silahkan. Dan batas waktu mengerjakannya sampai jam 5 hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.